kita mulai, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 5, bait yang pertama. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau ya Bapak kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak, bisa bersama-sama beribadah secara online ya Bapak. Berkati ya kami ya Bapak yang hadir di tempat ini ya Bapak, berkati kami juga para pelayan ya Bapak yang melayani-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu saja dan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita buka Alkitabnya, buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Aku minta tolong Kak Piero untuk membacakan Alkitabnya juga. Kita ganti-gantian ya Kak. Aku yang ganjil, Kakak yang genap. Oke. Sebelum kita membaca, mari kita berdiri Kak. Di bawah judul perikop Pentakosta. Kata yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, terima kasih untuk Kak Vero sudah membantu bacaan Alkitab. Apa boleh dibuka? Oke, teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau kita membahas Kisah Para Rasul sebelumnya, apa sih yang kalian tahu? Kisah Para Rasul itu bisa tentang apa? Teman-teman tahu nggak? Kisah Para Rasul itu tentang apa? Kak Vero tahu nggak? Kisah Para Rasul itu tentang apa? Tentang berturunnya Roh Kudus. Ya, benar. Kisah Para Rasul itu merupakan kisah tentang perjalanan penyebaran Injil Kristus dalam Perjanjian Baru dan satu-satunya kitab yang melanjutkan tentang kesaksian Tuhan Yesus. Oke, jadi teman-teman, tadi kan kita udah baca tuh dari ayat yang pertama sampai yang 13. Yang kalian tahu judul perikopnya itu tentang apa sih? Kakak tahu nggak?
Pentakosta. Ya benar banget, benar banget. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus menurut Perjanjian Baru. Tapi kalau menurut Perjanjian Lama, bebasnya bangsa Israel dari Mesir, dan mereka mengucap syukur lewat panen. Dan saat itu sedang panen gandum. Mereka membawa dan menyerahkan sebagai ucapan syukur. Teman-teman tahu nggak? Roh Kudus itu banyak loh simbolnya. Salah satunya itu ada lidah api yang menyala. Pasti teman-teman mikirnya gini, kenapa sih harus lidah api? Sedangkan kan lidah api itu konotasinya negatif. Kenapa nggak harus yang lain gitu? Ya contohnya kayak angin, air gitu yang sejuk-sejuk aja. Kenapa harus seperti itu? Jadi gini loh teman-teman, Roh Kudus itu artinya menguduskan, menyucikan, dan memurnikan. Yang kita tahu Roh Kudus itu ada teman-teman. Salah satunya contohnya kayak aku sendiri punya pengalaman pribadi, bukan pengalaman pribadi ya, kayak pengalaman nih saat ini. Kalau bukan karena Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dari Tuhan, aku nggak mungkin ada di tempat ini. Aku mikirnya, kenapa sih harus aku? Kan bisa yang lain. Kenapa harus aku gitu? Kayak banyak kakak-kakak yang lebih senior yang bisa main hari ini. Tapi aku percaya, aku yakin dan percaya Tuhan pasti bantu aku. Aku berdoa malam, aku bilang Tuhan bantu aku untuk melayani hari Minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hamba. Itu salah satu contoh dari kehidupan kakak. Dan coba kita lihat dari ayat yang kedua. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus itu turun dalam simbol tiupan angin keras. Angin keras itu diartikan mampu membawa perubahan bagi para murid, sehingga mereka berani memberitakan Injil. Dan di sini juga dijelasin ayat yang ketiga, Roh Kudus itu turun dalam simbol lidah-lidah seperti api, seperti nyala api. Ini merupakan bagian dari karya Allah, kekuatan kuasanya. Coba sekali lagi juga aku mau mengajak teman-teman buka Alkitabnya di ayat yang keempat-A. Di situ dijelasin para murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu berupa keberanian untuk memberitakan Injil dan dapat dimengerti semua orang yang mendengarnya. Jadi kuasa Roh Kudus itu bisa kapan aja terjadi. Kalau kita yakin dan percaya Tuhan pasti ada. Tuhan ada dan Tuhan menolong kita. Lalu teman-teman perhatikan kembali di ayat yang ke-4b sampai 11. Di situ dijelaskan terlihat bahwa kerja kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh ini menunjukkan bahwa Injil Kristus itu harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi semua orang berhak untuk mendengar dan menerima Injil. Contohnya kayak kakak-kakak lah, kayak kakak-kakak yang ada di sini. Itu semua berkat kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Dan ayat yang ke-12 sampai 13 menunjukkan berbagai sikap orang terhadap karya kuasa Roh Kudus, yang berarti ada yang bingung dan bertanya-tanya, ada juga yang menolak serta mengejek orang yang sedang memberitakan Injil. Yang kita tahu Roh Kudus itu kayak nyala api yang menyala. Kalau misalkan kalian kayak ke gereja, salah satu gereja gitu, kalian melihat contohnya ya, kayak gereja sebelah atau di mana, itu dia kalau puji-pujian, kalau kita udah naruh hatinya sepenuh hatinya ke dalam ibadah itu, benar-benar bersungguh-sungguh dalam hatinya, pasti dengan tiba-tiba aja Tuhan pakai mereka dan bahasa roh yang dikeluarkan oleh mereka itu ada. Ya mungkin kita nggak tahu artinya apa. Kayak aku juga pernah datang tuh kayak ke gereja gitu, salah satu gereja gitu, dia tiba-tiba ngeluarin bahasa roh dan aku nggak tahu
ya, dan bahasa roh itu pasti ada. Tapi dengan hati kita tulus, kita benar-benar naruh hati kita di dalam ibadah itu. Seperti itu teman-teman. Aku mau kasih contoh ilustrasi. Jadi aku mau kasih tahu. Jika kalian memiliki prestasi secara akademik, contohnya seperti kalian ranking 1, kalian juara olimpiade nasional, matematika, serta lainnya. Lalu kalian kasih nilai itu 0. Dan kalian juga punya prestasi secara non akademik. Contohnya itu seperti turnamen futsal, basket, berenang, voli, dan lain-lainnya. Dan kalian juga kasih itu angka 0, kasih nilai 0. Ini tidak ada artinya teman-teman. Atau nilainya jika kita tidak kasih angka 1. Jadi angka 1 ini adalah sikap kita yang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap prestasi yang kita miliki. Aku mau nanya sama Kak Piero punya contoh nggak gitu? Salah satu di kehidupan Kak Piero pernah mendapatkan kuasa Roh Kudus dari Tuhan nggak? Pernah. Contohnya apa tuh Kak Piero? Akhir-akhir kan lagi banyak tugas kan mengumpulkan, lagi malas kerjain. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngingetin gitu, kayak Roh Kudus itu ngingetin kalau orang tuh sudah bayar sekolah, malas belajar, akhirnya rajin lagi. Nah itu teman-teman, kalian dalam hal kecil apapun, Roh Kudus itu pasti ada buat kalian. Kayak yang penting kalian andalkan Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan buat kita. Dan teman-teman, orang yang tidak memiliki kuasa Roh Kudus, hidupnya itu akan penuh dengan rasa kekecewaan, sakit hati mungkin, gelisah dan segala macamnya itu. Tetapi orang yang hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ia akan sukacita. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika kita mau mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka segala prestasi yang kita raih dapat bernilai. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah lupa sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti ada, dan Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih. Amin. Mari kita merespon ibadah ini sekaligus memberikan persembahan. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 86 bait yang pertama. Terima kasih pada Kak Pandi yang sudah membawakan firman hari ini. Terima kasih juga pada kakak-kakak yang di belakang layar yang telah bertugas. Jangan lupa yang minggu depan kita ada ibadah gabungan di Bethesda jam 9 pagi. Teman-teman itu harus izin ke orang tua dulu. Kalau nggak dapat izin gimana Pak? Nah itu urusannya. Oke. Untuk persembahan teman-teman bisa langsung serahkan ke polsek masing-masing atau bawa hari minggu depan dalam ibadah gabungan. Oh iya teman-teman, kalau misalkan nggak dapat izin, kalian nanti bisa online melalui YouTube Petra ya. Jangan sampai nggak nonton ya.
kasih dan berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga telah memberikan sedikit berkat yang kami punya ya Bapa. Biarlah ya Bapa, berkat yang kami punya ini ya Bapa bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa, serta pelayanan-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami telah selesai beribadah ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu serta Kak Piero dan kakak-kakak lain yang bertugas ya Bapa hari ini ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Berkati para pemimpin kami ya Bapa. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo serta staf-staf yang ada ya Bapa. Berkati tiap aparatur negara serta tim Nakes ya Bapa. Berkati mereka ya Bapa, setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapa, JPIB Petra ya Bapa. Biarlah ya Bapa, gereja kami ya Bapa selalu dalam perlindungan ya Bapa. Berkati juga para jemaat serta majelis yang ada ya Bapa. Berkati KMJ yang ada ya Bapa. Berkati juga staf-staf kantor serta keamanan multimedia sekalipun ya Bapa. Berkati juga proses pembangunan GPB Petra ya Bapa. Biarlah Engkau hadir ya Bapa di tengah-tengah mereka dan Engkau membantu setiap dana yang mereka butuhkan ya Bapa. Berkati juga orang-orang di luar sana ya Bapa yang mungkin mereka susah mencari pekerjaan ataupun apapun itu ya Bapa. Kiranya Engkau mau turut campur tangan ya Bapa. Berkatilah pelayanan kami ya Bapa, tiap-tiap pelkat ya Bapa, dari pelkat anak hingga PKL ya Bapa, terutama juga pelkat PT ya Bapa. Berkatilah setiap pelayan serta pengurus ya Bapa yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa setiap pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah ya Bapa, pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami dan intinya mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena kasih karunia-Mu ya Bapa, kami ada di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini ya Bapa. Engkau memberkatinya ya Bapa. Demi nama-Mu yang kudus ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,